Halo, apa kabar hari ini? Mari kita bicara tentang pemblokiran waktu. Teknik produktivitas yang semakin populer terutama di kalangan orang-orang seperti Elon Musk. Kamu mungkin pernah mendengar tentang Elon Musk. Elon Musk adalah orang di balik Tesla, SpaceX dan banyak hal keren lainnya. Kamu akan berpikir bahwa orang seperti dia akan dibanjiri dengan rapat, email, dan semua hal lain yang datang dengan sebab menjalankan beberapa perusahaan. Tetapi, rahasia kesuksesannya adalah pemblokiran waktu. Pemblokiran waktu itu sederhana, namun kuat. Kamu membuat blok waktu di kalender kamu untuk tugas-tugas tertentu. Anggap saja seperti membuat jadwal dengan slot waktu yang telah ditentukan untuk semua hal penting dalam hari kamu. Ini membantu kamu tetap fokus karena kamu tidak terus-menerus beralih di antara tugas-tugas atau terganggu oleh hal-hal acak. Dan izinkan saya berbagi cerita yang menunjukkan bagaimana Gary Vaynerchuk, seorang wirausahawan Amerika yang menggunakan pemblokiran waktu untuk mengatur harinya. Dia menjalankan media Vayner yang menyelenggarakan podcast dan menulis buku pada saat yang sama. Bagaimana dia melakukannya? Dia menyisihkan waktu tertentu untuk kegiatan yang berbeda. Dia mungkin juga menyisihkan beberapa jam di pagi hari untuk rapat, lalu 1 jam untuk pembuatan konten, dan selanjutnya lakukan pemblokiran waktu untuk wawancara. Itu membuat kamu tetap di jalur dan membantu kamu untuk menyelesaikan banyak hal, tanpa merasa kewalahan. Keindahan dari pemblokiran waktu adalah kamu dapat menyesuaikannya dengan kehidupan kamu. Jika kamu adalah orang yang suka bekerja di pagi hari, jadwalkan tugas-tugas kamu yang paling penting di pagi hari. Kemudian jika kamu lebih produktif di malam hari, blokir waktu itu untuk pekerjaan yang mendalam. Kuncinya adalah menemukan apa yang cocok untuk kamu, dan tetap berpegang teguh pada teknik ini. Pernahkah kamu memperhatikan betapa melelahkannya untuk melompat-lompat di antara tugas-tugas kamu setiap per menitnya? Menanggapi email kemudian kembali menanggapi telepon dan tiba-tiba kamu harus fokus pada proyek besar. Itu seperti memainkan permainan pingpong yang gila di kepala kamu. Disinilah Bill Gates datang dengan beberapa saran paling kuat untuk tugas-tugas yang serupa. Idenya sederhana. Daripada bolak-balik mengelompokkan hal-hal yang serupa, katakanlah Anda memiliki banyak email yang harus dikirim, maka sisihkan waktu tertentu, mungkin 30 menit, untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Hal yang sama berlaku untuk panggilan telepon, pilih slot waktu, selesaikan semua panggilan dan kemudian lanjutkan. Kamu akan terkejut betapa banyak waktu dan energi mental yang kamu hemat dengan melakukan hal ini. Anggap saja seperti memasak. Jika kamu membuat pasta, kamu mulai merebus air, lalu tiba-tiba beralih ke memotong sayuran dan kemudian kembali mengaduk saus. Capek bro gitu? Kamu melakukan semua pekerjaan persiapan terlebih dahulu, lalu fokus pada memasak dan semuanya berjalan dengan lancar. Hal yang sama berlaku untuk hari kerja kamu dengan mengelompokkan tugas. Kamu tetap fokus dan menyelesaikan lebih banyak hal tanpa merasa seperti berputar-putar. Sekarang kamu mungkin berpikir, bukankah kesuksesan adalah tentang bekerja keras 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu? Nah, inilah masalahnya. Bahkan lebah yang paling sibuk pun perlu beristirahat. Kadang-kadang bayangkan hidup kamu seperti kue pie yang besar, dan setiap irisan mewakili aspek yang berbeda, yaitu pekerjaan, keluarga, hobi, dan lain-lain. Tidak akan ada banyak kue yang tersisa untuk dinikmati. Disitulah penjadwalan waktu pribadi masuk. Anggap saja seperti menekan tombol jeda pada trek suara kehidupan yang sibuk. Apakah itu bersantai dengan buku yang bagus, bercengkrama dengan teman, atau hanya bersantai dan tidak melakukan apa-apa? Waktu pribadi seperti tombol reset untuk jiwa kamu sendiri. Dan inilah keindahan menjadwalkan waktu pribadi. Bukan hanya kemewahan yang diperuntukkan bagi orang kaya dan terkenal, tidak. Ini adalah sesuatu yang semua orang dapat dan harus lakukan. Kita semua membutuhkan sedikit waktu untuk mengisi ulang baterai kita dan menjaga agar cairan kreatif tetap mengalir. Jadi lain kali, kamu membuat daftar tugas kamu. Jangan lupa untuk mengukir waktu berkualitas hanya untuk kamu. Percayalah bahwa masa depan kamu akan berterima kasih untuk itu. Inilah sedikit tip bonus dari pakar produktivitas, David Allen, yaitu aturan 2 menit. Jika kamu dapat melakukan tugas dalam waktu kurang dari 2 menit, selesaikanlah. Aturan ini adalah penyelamat dalam menjaga daftar tugas kamu. Pikirkan tentang semua tugas-tugas kecil yang menumpuk seperti membalas panggilan telepon, membalas email singkat, atau bahkan merapikan meja kerja kamu. Alih-alih membiarkannya menumpuk dan berubah menjadi stres, kamu harus menanganinya dengan segera. Dengan cara ini, kamu tidak akan membuat daftar untuk hal-hal kecil. Ini seperti membersihkan kekacauan dari hari kamu, memberikan lebih banyak ruang mental untuk proyek-proyek yang lebih besar. Jadi lain kali, jika kamu memiliki tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu 2 menit, jangan tunda, selesaikan segera. Kamu akan kagum dengan betapa ringannya perasaan kamu. Ingatlah bahwa kesuksesan meninggalkan petunjuk. Jadi mengapa kita tidak mengikuti petunjuk itu?